Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Multazam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke materi pertidaksamaan logaritma. Baik, kita masuk ke grafik pertidaksamaan logaritma. Jadi kita amati grafik berikut. Jadi ada grafik yang kalian mau amati. Yang pertama adalah grafik dari Y sama dengan log X basis 1/2. Dan grafik kedua adalah grafik dari Y sama dengan log X basis 2. Nah, di sini sama seperti biasanya ya, kita gambar dulu, ambil X-nya itu 1/2, 1/2 log 1/2 itu sama dengan 1, kemudian ambil X-nya 1/4, 1/2 log 1/4 itu sama dengan 2, itu bisa kalian selesaikan sendiri kalau penasaran. Kemudian untuk Y sama dengan log X basis 2, kita ambil X-nya itu 1, ternyata untuk X sama dengan 1, itu Y-nya juga sama dengan 1. Terus untuk 2 log 4, kita ambil X-nya 4, itu ternyata kita dapat hasilnya 2. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Nah, untuk gambar yang pertama ini, 1/2 log 1/4 itu sama dengan 2. Ya kan? Nah, ini 1/4 itu sama dengan 2. Kemudian untuk 1/2 log 1/2 itu sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Kita lihat bahwa 1/2 log 1/4 sama dengan 2. 1/2 log 1/2 sama dengan 1, berarti log 1/4 basis 1/2 itu lebih besar daripada log 1/2 basis 1/2 karena berdasarkan nilai ini ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa 1/4 itu lebih kecil daripada 1/2. Nah, sehingga jika dianalogikan, jika 1/2 log 2 lebih besar daripada 1/2 log 8, maka 2 itu lebih kecil daripada 8, benar ya? 2 itu lebih kecil daripada 8. Secara umum diambil kesimpulan sebagai berikut. Untuk A lebih dari 0, A kurang dari 1, berlaku jika A log X1 lebih besar daripada A log X2, maka X1 lebih kecil daripada X2. Jadi ini maknanya adalah jika ada persamaan log yang lebih besar dari persamaan log lain, maka nilai X-nya pasti X1-nya itu lebih kecil daripada X2. Nah, ini berdasarkan kesimpulan-kesimpulan itu ya. Nah, ini yang harus kalian pahami mengenai grafik pertidaksamaan logaritma. Jadi tidak menjamin ya untuk basisnya itu lebih besar, berarti dia juga persamaan logaritma atau nilai logaritmanya juga lebih besar. Tidak menjamin ya, malah justru dia kebalikannya. Ketika ada nilai basis yang lebih kecil, maka nilai logaritmanya itu bisa jadi lebih besar daripada nilai logaritma yang basis yang besar. Numerus ya, numerus. Oke, next. Kita untuk lebih memahami, Mem kasih di sini contoh soal dan penyelesaian. Oke, nomor 1. Soal yang sering keluar, tentukan batasan nilai X agar 1/4 log X itu kurang dari 3. Jadi di sini kita bagaimana menentukan batasan nilai X supaya log X basis 1/4 ini lebih kecil daripada nilai 3. Log X basis 1/4 lebih kecil daripada 3. Ya. Nah, ini 1/4 log X ini adalah kebalikan dari negatif 4 log X. Nah, ini ada di sifat-sifat logaritma, boleh kalian cek ya. Bahwa nanti kalau 1/4 ini bisa berubah menjadi negatif 4 log X, kurang dari 3. Nah, kemudian negatifnya ini kita pindahkan ke sebelah kanan atau 3 dibagi negatif 1. Nah, kalau misalkan ada suatu pertidaksamaan yang dibagi dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Jadi yang dari kurang dari berubah jadi lebih dari. Jadi 4 log X lebih dari negatif 3. Jadi berubah tandanya. Nah, kemudian log X basis 4 lebih dari negatif 3 kita ubah ke bentuk log. Seperti yang biasa ya, berarti berubah menjadi 4 log 4 pangkat negatif 3. Ambil 4 log 4 karena di sini basisnya 4. Nah, kemudian X sama dengan X lebih dari 4 pangkat negatif 3. Nah, X lebih dari 4 pangkat negatif 3 atau X lebih dari 1/4 pangkat 3. Jadi ini adalah nilai X yang memenuhi ya, atau batasan nilai X yang memenuhi. Jadi X-nya itu harus lebih dari 1/4 pangkat 3. 1/4 pangkat 3, oke? Nah, next kita masuk ke nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari log X kuadrat tambah 4X tambah 4 kurang dari sama dengan log 5X tambah 10. Pertama-tama,
kita lihat dulu bagaimana persamaan logaritma itu terdefinisi. Jadi kita ambil x kuadrat tambah 4x tambah 4 ini harus lebih dari 0. Berarti kita faktorkan dulu. Berarti ini dapat nanti x tambah 2 pangkat 2 lebih dari 0. Berarti x kurang dari negatif 2, x lebih dari negatif 2. Ini kalian selesaikan seperti biasa ya. Pakai cara pemfaktoran yang sebelumnya yang sudah pernah Mem ajar untuk pertidaksamaan logaritma bentuk persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang kedua, 5x tambah 10, sama dikerja juga seperti ini, dibuat dia lebih dari 0, ternyata yang memenuhi adalah x lebih dari negatif 2. Jadi x yang memenuhi adalah x lebih dari negatif 2. Nah, sudah dapat kedua ini, kemudian kita selesaikan dia. X kuadrat tambah 4x tambah 4 kurang dari sama dengan 5x tambah 10. Wah, ini kan sama-sama lognya. Sama-sama basisnya, sama-sama basis 10 dia di sini. Nah, nanti dihilangkan lognya, kita langsung kerjakan seperti ini. Nah, x kuadrat dikurang x kurang 6 kurang dari sama dengan 0, x kurang 3 kali x tambah 2 difaktorkan seperti biasa, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita gambar masing-masing. Kita gambar x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2. Ini kan kalau misalkan kita keluarkan, yang ini sama dengan x sama dengan 3, yang ini sama dengan x sama dengan negatif 2, ya kan? Kalau pindah ruas. Nah, kita gambar negatif 2 dan 3, kita tentukan daerahnya. Ternyata di sini daerahnya positif, maka kalau di sini positif pasti sini negatif, di sini positif. Kita lihat di sini tandanya kurang dari, berarti yang diambil adalah daerah negatif. Nah, mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara mengujinya. Cara mengujinya, kalau untuk bilangan positif, ambil angka di sebelah negatif 2. Di sebelah negatif 2 ini ada negatif 3. Nah, kita uji negatif 3, masukkan ke persamaan. Nah, ini negatif 3 pangkat 2, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 dikurang 6, 6. Ternyata hasilnya positif. Berarti di sini positif. Kemudian kita masukkan yang tengah-tengah, kita ambil antara negatif 2 dan 3, kita ambil misalkan 0, kita masukkan, jangan 0 ya, ambil 1, kita masukkan, ternyata nanti hasilnya negatif. Kemudian di sini kita ambil lagi di atasnya 3, 4, ternyata hasilnya nanti positif, gitu ya. Nah, karena di sini kurang dari, kita ambil dia daerah negatif. Nah, diperolehlah daerah negatif itu adalah antara negatif 2 dan 3. Berarti antara negatif 2 itu ada negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Dari mana Mem? Ini, mengikuti tanda ini. Nah, berdasarkan kedua ini, I dan I2, maka himpunan penyelesaiannya adalah x di mana negatif 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 3, atau x lebih dari negatif 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, Mem, kenapa di sini hilang kurang dari sama dengannya, Mem? Karena ketika kita gambar yang x kurang dari negatif 2, kemudian x lebih dari negatif 2, kita gambar di satu garis bilangan, daerah yang memenuhi adalah daerah yang tidak sama dengan negatif 2. Jadi misalkan ini negatif 2, ini 3. Nah, di sini x yang memenuhi adalah x kurang dari negatif 2, berarti ke arah sana. 1 ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, x lebih dari negatif 2, berarti ke arah sana. Nah, kemudian yang memenuhi ini antara negatif 2 dan 3, berarti daerah sini. Berarti daerah yang memenuhi adalah daerah yang dari titik ini ke sana tapi tidak masuk 2. Negatif 2 tidak masuk. Berarti di sini negatif 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 3. Itu ya. Next, kita masuk ke yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari log kuadrat x basis 4 dikurang 2 kali log akar x basis 4 lebih dari log akar pangkat 4 dari 64 basis 4 untuk x lebih dari 0. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi kita selesaikan persamaan ini. Log
kuadrat X basis 4 dikurang 2 kali log akar X basis 4 lebih dari log akar 4 dari 64 basis 4. Nah, pertama kita lihat di sini ada akar X. Akar X ini sama dengan X pangkat 1/2. Nah, karena dia pangkat, maka pangkatnya bisa pindah ke depan. Nah, pindah ke depan 2 kali 1/2 itu sama dengan habis, sama dengan 1 berarti ya. Berarti 4 log kuadrat X basis 4 dikurang log X basis 4 dikurang. Nah, yang ini pindah ruas ke sebelah sana. Berarti ini positif, berarti jadi negatif. 4 log 4 pangkat 3/4 ini kan. Nah, ini dari akar 4. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Nah, berarti ini berubah berdasarkan sifat eksponen, berarti ini berubah menjadi 4 pangkat yang di dalam per yang di luar. Oke? Nah, ini lebih dari 0. Log kuadrat X basis 4 dikurang log X basis 4 dikurang. Nah, ini 4 log 4 pangkat 3/4. Nah, 3/4 ini bisa pindah ke depan, ya kan? Jadi kalau misalkan pindah ke 4 jadinya 3/4 dikali 4 log 4. 4 log 4 sama dengan 1, berarti di sini tinggal 3/4. Ya kan? Nah, sekarang dikalikan kedua ruas dengan 4. Kenapa dikalikan 4? Biar ini habis. Ya. 4. Nah, jadi ini jadi 4 kali log kuadrat X basis 4 dikurang 4 kali log X basis 4 dikurang 3. Hilang sudah ini kan? Nah, sekarang kita faktorkan. 2 dikali log X basis 4 dikurang 3. 2 dikali log X basis 4 tambah 1. Nah, ini dari mana pemfaktorannya, Mem? Nah, ini pemfaktorannya pemfaktoran biasa. Kita misalkan yang ini sebagai A, misalkan. Yang ini kita misalkan sebagai, ini berarti jadi A kuadrat, yang ini jadinya A. Jadi 4A kuadrat dikurang 4A dikurang 3. Jadi begini sama dengan 0. Ini yang kalian faktorkan. Nanti diperoleh ini ya. Nah, ini sama dengan 2A kurang 3 dikali 2A tambah 1. Nah, ini A-nya adalah log X basis 4, log X basis 4. Jadi ini dimisalkan ya, kalau di sini dia tidak dimisalkan lagi, langsung saja dia faktorkan. Nah, sekarang untuk yang ini kita selesaikan satu-satu. Nah, berarti mulai dari yang ini dulu ya. 2 kali log X basis 4 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini 2-nya itu pindah ke 3-nya dulu pindah, berarti 2 kali 4 log X sama dengan 3. 3-nya pindah. Kemudian 4 log X sama dengan 3/2. Ya. Nah, berarti diperoleh log X basis 4 sama dengan 3/2. Nah, begitupun yang ini, sama cara kerjanya. 2 dikali log X basis 4 ditambah 1, satunya pindah ruas. Jadi 2 kali 4 log X tambah 1 sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini satunya pindah, berarti 2 dikali 4 log X sama dengan negatif 1. Berarti 4 log X sama dengan negatif 1/2. Maka diperoleh yang ini. Oke? Nah, sekarang gambar di garis bilangan. Sama seperti yang tadi ya. Berarti ini kalau misalkan log X basis 4 sama dengan 3/2, ini sama dengan X sama dengan 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Jadi ini pakai sifat logaritma ya, berarti X sama dengan 4 pangkat 3/2. Nah, kalau yang ini berarti X sama dengan 4 pangkat negatif 1/2. Sifat logaritma ya, yang paling pertama sekali ya, hubungan antara logaritma dan pangkat ini. Nah, setelah kita gambar, kita cari daerahnya sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk ini daerahnya adalah 0 dan 1/2. Ini yang ini 8. Jadi kita dapat di sini 8 dan 1/2. Kita dapat di sini 8 dan 1/2. Kita gambar di garis bilangan.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ambil daerah positif karena ini lebih dari 0, maka daerah positif yang kita ambil diperolehlah X lebih dari 0, X kurang dari 1/2, atau X lebih dari 8. Jadi itulah penjelasan untuk materi dari pertidaksamaan logaritma. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Sekian video kita untuk kali ini. Mem ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.